Kita ke contoh soal selanjutnya. Jika diketahui akar 14Y kuadrat min 20Y ditambah 48 ditambah akar 14Y kuadrat min 20Y min 15 sama dengan 9, maka tentukan nilai dari ini. Nah, ini sebenarnya kalau diamatin bedanya cuma di sini plus, di sini min gitu ya, atau negatif gitu ya. Jika kita ketemu soal seperti ini, kita harus jeli dalam melakukan manipulasi aljabar. Kalau diamatin, ini jelas 14Y kuadrat dikurangi 20Y, ini sama persis. Ini 14Y kuadrat min 20Y. Cuma yang di belakang sini satunya min 15, satunya plus 48. Sehingga ini, karena ini lebih kecil ya, ini kita misalkan aja. 14Y kuadrat min 20Y min 15, ini kita misalkan A gini. Sehingga 14Y kuadrat min 20Y plus 48, ini bisa kita manipulasi ke dalam bentuk minus 15, yaitu dapatnya kan 14Y kuadrat min 20Y min 15 plus 63. Dan di bawah ini tadi 14Y kuadrat min 20Y min 15 sudah kita misalkan A. Jadi yang depan ini bisa kita ganti dengan A, sehingga akan kita peroleh A plus 63. Nah, selanjutnya ini kakak tulis dalam bentuk A langsung ya. Akar 14Y kuadrat min 20Y plus 48 yang depan ini ya. Ini bisa dirubah dalam bentuk akar A ditambah 63 ditambah akar 14Y kuadrat min 20Y min 15, ini bisa diganti dengan akar A ya, sama dengan 9. Selanjutnya akar A kita pindah ke sebelah kanan, sehingga akan kita peroleh akar A ditambah 63 sama dengan 9 dikurangi akar A. Nah, supaya ini akarnya hilang, kedua ruas kita kuadratin, sehingga akan kita peroleh A ditambah 63 sama dengan 9 min akar A kuadrat, ini dapatnya kan 81 dikurangi 2 kali 9 kali akar A, dapatnya 18 akar A, ditambah akar A kuadrat, dapatnya A. Nah, dari sini A-nya bisa kita hilangkan, bisa disederhanakan ya. Selanjutnya minus 18 akar A kita pindah ke sebelah kiri, dapatnya 18 akar A. Yang sebelah kanan tinggal 81 dikurangi 63. 63-nya kakak pindah ke sebelah kanan ya. 81 dikurangi 63 sendiri dapatnya sama dengan 18. Sehingga 18 akar A sama dengan 18. Sehingga akar A sama dengan 1. Nah, karena akar A sama dengan 1, berarti nilai dari A itu sama dengan 1. Kemudian kita kembali ke soal. Yang ditanyakan di soal tadi adalah tentukan nilai dari ini dikurangi ini. Nah, yang depan 14Y kuadrat min 20Y plus 48 sama persis dengan yang atas ini tadi kan. Atau di sini sudah kita sederhanakan dalam bentuk akar A ditambah 63, sehingga ini akar 14Y kuadrat min 20Y plus 48 tinggal diganti, tinggal dirubah ya, dalam bentuk akar A ditambah 63 dikurangi. Nah, akar dari 14Y kuadrat min 20Y min 15 ini tadi sama dengan akar A ya, ini ya. Nah, berarti ini dikurangi akar A gini. Dan A-nya sekarang sudah ketemu, yaitu 1. Sehingga dapatnya kan akar dari 1 ditambah 63 dikurangi akar dari 1. Sehingga akan kita peroleh akar dari 64 dikurangi akar 1. 8 dikurangi 1 dapatnya 7. Sehingga jawaban dari contoh soal ini adalah 7. Kita ke soal selanjutnya. Himpunan semua X yang memenuhi X min 1 pangkat 3 ditambah X min 2 pangkat 2 sama dengan 1 adalah. Nah, di sini kita harus jeli dalam melakukan manipulasi aljabar. X min 1 ini kita misalkan A. Sehingga di sini akan kita peroleh A pangkat 3. Selanjutnya X min 2 ini kita rubah dalam bentuk A. X min 2 sendiri itu kan sama dengan X min 1 dikurangi 1. Nah, X min 1 sendiri tadi sudah kita misalkan ke dalam bentuk A. Sehingga X min 1 ini kita ganti A. Dapatnya kan A min 1. Sehingga X min 2 itu sama dengan A min 1. Ini kakak tulis di sini X min 2 kita ganti dengan A min 1 kuadrat, tetap di sini sama dengan 1. Selanjutnya A min 1 pangkat 2 ini kita uraikan. Yang depan ini tetap A pangkat 3. Ini kalau kita uraikan dapatnya A kuadrat min 2A ditambah 1 sama dengan 1. Selanjutnya satunya ini kan habis, bisa disederhanakan. Sehingga sekarang tinggal kita peroleh A pangkat 3 ditambah A pangkat 2 dikurangi 2A sama dengan 0. Selanjutnya kita faktorkan, A-nya kita faktorkan, sehingga akan kita peroleh A kali A kuadrat plus A min 2 sama dengan 0. A kuadrat plus A min 2 ini bisa difaktorkan dalam bentuk A plus 2 dikali A min 1. Nah, dari sini kita dapat nilai A yang memenuhi,
Yang pertama yang depan ini A sama dengan 0, yang kedua A plus 2 sama dengan 0, sehingga A sama dengan min 2. Selanjutnya A min 1 sama dengan 0, sehingga A sama dengan 1. Nah, kita sekarang cari nilai X yang memenuhi kan. Nah, karena yang dicari X, A-nya kita rubah ke dalam bentuk X. A tadi apa? X min 1. Sehingga A ini kita balikin ke dalam bentuk X. X min 1 sama dengan 0, berarti X sama dengan 1. Ini juga gitu, X min 1 sama dengan min 2. Sehingga X sama dengan min 1 ya. Yang sini X min 1 sama dengan 1, sehingga X sama dengan 2. Nah, sekarang kita sudah dapat nilai X yang memenuhi, yaitu X sama dengan 1, X sama dengan min 1, dan X sama dengan 2. Atau kita bisa tulis dalam bentuk himpunan, yaitu min 1, 1 sama 2. Kita ke contoh soal selanjutnya. Selesaikan persamaan X kuadrat ditambah X kuadrat per X plus 1 kuadrat sama dengan 3. Nah, ini bisa kita samakan penyebutnya. Untuk yang depan X kuadrat, ini kita kali dengan X plus 1 kuadrat per X plus 1 kuadrat. Nah, sekarang sudah sama penyebutnya. Sehingga ini bisa kita tulis X plus 1 kuadrat kali X kuadrat ditambah X kuadrat per X plus 1 kuadrat sama dengan 3. Selanjutnya untuk penyebutnya X plus 1 kuadrat bisa kita kalikan ke kanan ya, atau dikali silang gitu. Sehingga akan kita peroleh X plus 1 kuadrat, X kuadrat ditambah X kuadrat sama dengan 3 kali X plus 1 kuadrat. Selanjutnya X plus 1 kuadrat ini bisa kakak uraikan, sehingga akan kita peroleh X kuadrat ditambah 2X plus 1 dikurung gini, dikalikan dengan X kuadrat. Ini tetap ya, plus X kuadrat. Yang sebelah kanan biarin aja, 3 kali X plus 1 kuadrat. Nah, untuk kerja soal seperti ini kita butuh kreativitasnya untuk memanipulasi bentuk aljabar. Selanjutnya kita uraikan. Ini kita kaliin satu-satu gini untuk buka kurungnya. Sehingga akan kita peroleh X pangkat 4 ditambah 2X pangkat 3 plus X kuadrat plus X kuadrat. Yang ruas sebelah kanan ini tetap ya, 3 kali X plus 1 kuadrat. Nah, ini bisa kita jumlahkan. X kuadrat ditambah X kuadrat kan dapatnya 2X kuadrat. Yang lainnya tetap X pangkat 4 ditambah 2X pangkat 3 ditambah 2X kuadrat sama dengan ini tetap, atau ini kita pindah ke sebelah kiri sekalian ya. Sehingga ini akan kita peroleh negatif 3X plus 1 kuadrat sama dengan 0. Selanjutnya perhatikan dua suku ini. Nah, ini 2X pangkat 3 ditambah 2X kuadrat. Kalau diperhatikan di sini kan sama-sama ada 2X kuadratnya. Nah, itu kita faktorin. Sehingga akan kita peroleh X pangkat 4 ditambah 2X kuadrat dalam kurung. Nah, ini 2X kuadratnya sudah difaktorin untuk yang depan. Sehingga tinggal X gini kan. Yang belakang 2X kuadrat sudah kita faktorin semua. Nah, sebenarnya 2X kuadrat ini kan sama dengan 2X kuadrat kali 1 gini kan. Sehingga yang suku 2X kuadrat ini sudah difaktorkan. Sehingga di sini tinggal plus 1 gini. Yang belakang ini tetap min 3 kali X plus 1 kuadrat sama dengan 0. Nah, untuk yang depan ini kan ada X pangkat 4. X pangkat 4 ini bisa kita rubah dalam bentuk X kuadrat pangkat 2. Ini kakak ganti sekalian menjadi X kuadrat pangkat 2. Nah, sebenarnya ini bisa langsung difaktorkan, atau kalau adik-adik kebingungan, kita misalkan aja. Misal X kuadrat itu A, kemudian X plus 1 ini kita misalkan B. Selanjutnya kita rubah ke dalam bentuk AB, X kuadrat kuadrat. Berarti kan X kuadratnya tinggal diganti dengan A, dapatnya kan A kuadrat ditambah 2X kuadrat. Berarti ini 2A dikali X plus 1. X plus 1 sendiri itu B, berarti 2AB. Dikurangi 3X plus 1 kuadrat. X plus 1 kita ganti dengan B. Kuadratnya tetap ini sama dengan 0. Selanjutnya kita faktorin. Ini kalau difaktorkan dapatnya kan A min B dikali A plus 3B. Nah, bisa dicek. Ini kalau dikalikan satu-satu atau diuraikan, nanti dapatnya kembali lagi yang atas ini ya. Nah, sekarang kita sudah dapat hasilnya. Akar sama dengan 0, kemungkinan pertama A min B sama dengan 0.
Kemungkinan kedua A plus 3B sama dengan 0. Selanjutnya A dan B-nya kita balikin ke dalam bentuk X ini tadi, yaitu A sama dengan X kuadrat dan B sama dengan X plus 1. A-nya langsung aja kita ganti dengan X kuadrat min B. Jangan lupa ini dikurung dulu. B-nya X plus 1 sama dengan 0. Ini kalau kurungnya kakak buka dapatnya kan X kuadrat min X min 1 sama dengan 0 gini ya. Demikian pula yang kedua, A plus 3B sama dengan 0. A-nya kita ganti dengan X kuadrat ditambah 3B, berarti 3 kali X plus 1 sama dengan 0 gini. Ini tinggal kita uraikan sehingga akan kita peroleh X kuadrat plus 3X plus 3 sama dengan 0. Selanjutnya kita cari nilai X yang memenuhi. Karena ini nggak bisa difaktorin, berarti kita harus pakai rumus ABC. Ingat, kalau ada AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, maka nilai X yang memenuhi adalah min B plus min akar B kuadrat min 4AC per 2A. Nah, formula ini yang akan kita pakai. Sehingga di sini untuk yang pertama X kuadrat min X min 1 sama dengan 0, nilai X yang memenuhi min B, B-nya ini min 1 ya. Kalau min B berarti ya 1, plus min akar B kuadrat min 4AC. Berarti min 1 kuadrat dikurangi 4 kali A, A-nya 1, C-nya min 1, dibagi 2A, berarti 2 kali 1. Sehingga ini akan kita peroleh 1 plus min akar min 1 kuadrat itu 1 dikurangi 4 kali 1 kali min 1, 4, berarti 1 ditambah 4 dapatnya 5 dibagi 2. Nah, ini nilai X yang memenuhi. Jadi kemungkinan pertama nilai X yang memenuhi adalah 1 plus akar 5 per 2. Kemungkinan kedua nilai X yang memenuhi, atau ini dikasih nama X1 ya, ini X2 gini, 1 min akar 5 per 2. Selanjutnya dari X kuadrat plus 3X plus 3 sama dengan 0. Dengan formula yang sama, misalkan ini X3 sama X4 gini. Nilai X yang memenuhi min B berarti min 3 plus min akar B kuadrat berarti 3 kuadrat dikurangi 4AC, 4 kali 1 kali 3 per 2 kali A berarti 2 kali 1. Sehingga ini kalau kita hitung dapatnya min 3 plus min akar 9 dikurangi 12 dapatnya min 3 ya. Yang bawah tetap 2 gini. Nah, perhatikan di sini ada negatif di dalam akar. Gitu kan? Akar negatif 3. Akar negatif 3 itu sendiri kan imajiner atau tidak real. Berarti dari sini ini tidak ada nilai X yang memenuhi. Cukup, ini tidak perlu kita lanjutin karena dari sini memang tidak ada nilai X real yang memenuhi. Sehingga nilai X yang memenuhi hanya 2. Yang pertama ini 1 ditambah akar 5 per 2. Yang kedua ini 1 dikurangi akar 5 per 2. Dan ini merupakan jawaban dari contoh soal yang telah kita bahas. Kita ke contoh soal selanjutnya. Tentukan semua bilangan real X yang memenuhi X pangkat 4 min 4X pangkat 3 plus 5X pangkat 2 min 4X plus 1 sama dengan 0. Nah, kita butuh kreativitas untuk memanipulasi aljabar dalam bentuk seperti ini. Sebenarnya banyak ya cara untuk menyelesaikan soal ini. Di sini kakak hanya akan menunjukkan salah satu cara yang bisa digunakan. Nah, di sini kan bentuknya X pangkat 4, kita manipulasi supaya berubah ke dalam bentuk X pangkat 2. Sehingga nanti kalau sudah dalam bentuk X pangkat 2, harapannya bisa difaktorkan gitu. Caranya gimana? Ini kedua ruas dibagi dengan X pangkat 2 atau dikali dengan 1 per X kuadrat. Sehingga ini kalau dikali dengan 1 per X kuadrat dapatnya X pangkat 4 dibagi X pangkat 2 kan dapatnya X pangkat 2 dikurangi 4X ditambah 5 min 4 per X plus 1 per X kuadrat sama dengan 0. Selanjutnya X kuadrat dan 1 per X kuadrat kita kumpulin di depan sini. Kemudian min 4X kita kumpulin dengan min 4 per X plus 5 kita taruh di belakang sini sama dengan 0. Selanjutnya yang depan ini harus kita manipulasi lagi sehingga kita butuh kreativitas. Ingat kalau ada misalkan di sini X ditambah 1 per X pangkat 2. Ini kalau diuraikan dapatnya kan X kuadrat ditambah 2 kali X kali 1 per X ditambah 1 per X pangkat 2 gini. Kalau disederhanakan lagi, ini dapatnya X kuadrat
X sama X habis ya, plus 2 ditambah 1 per X dikuadratin, dapatnya kan 1 kuadrat, 1 gini ya, per X kuadrat. Nah, atau kalau disederhanakan, X kuadrat ditambah 1 per X kuadrat plus 2, ini sama dengan X plus 1 per X pangkat 2. Sehingga duanya kalau kakak pindah ke kiri, dapatnya kan X plus 1 per X kuadrat dikurangi 2. Sama dengan X kuadrat ditambah 1 per X kuadrat. Nah ini, kita sudah dapat X kuadrat ditambah 1 per X kuadrat sama dengan X plus 1 per X kuadrat min 2. Kita ganti di sini. Selanjutnya min 4X min 4 per X kita faktorin negatif 4. Sehingga akan kita peroleh min 4 dalam kurung X plus 1 per X. Ditambah 5 sama dengan 0. Selanjutnya negatif 2 sama 5 ini bisa dijumlahkan. Negatif 2 tambah 5 kan sama dengan 3. Kita taruh di paling belakang sini 3 gini. Yang depan tetap X ditambah 1 per X pangkat 2 dikurangi 4 kali X plus 1 per X. Ini sama dengan 0. Selanjutnya kita misalkan X plus 1 per X ini kita misalkan A gini. Nah ini juga gini A kan. Sehingga akan kita peroleh A pangkat 2 min 4A ditambah 3 sama dengan 0. Kemudian ini tinggal kita faktorkan. Kalau ini difaktorkan dapatnya kan A min 3 kali A min 1. Nah ini agar sama dengan 0, kemungkinan pertama kan A min 3 sama dengan 0. Kemungkinan kedua A min 1 sama dengan 0. Dan ingat yang ditanyakan adalah X-nya, dan tadi sudah kita misalkan kalau A itu sama dengan X plus 1 per X. Sehingga A-nya di sini tinggal kita ganti dengan X plus 1 per X. Min 3 tetap sama dengan 0. Yang kedua juga gitu, A-nya tinggal diganti dengan X plus 1 per X. Min 1 ya, min 1-nya tetap sama dengan 0. Selanjutnya kita samakan penyebutnya, sehingga akan kita peroleh X kuadrat plus 1 min 3X per X ini ya. Sama dengan 0. X-nya kita kalikan silang, sehingga akan kita peroleh X kuadrat. Ini kita urutin ya. Min 3X kita tukar dengan plus 1. Ini posisinya. Ini sama dengan 0 gini. Yang sebelah kanan ini X plus 1 per X min 1 sama dengan 0. Dengan cara yang sama. Kita samakan penyebutnya. Dapatnya kan X kuadrat plus 1 min X per X sama dengan 0. Nah X-nya ini kita kali ke kanan ya. Sehingga hasilnya ya tetap sama dengan 0. Dapatnya kan X kuadrat. Min X-nya kita taruh depan. Kita tukar dengan 1 ya. Plus 1 sama dengan 0. Selanjutnya kita faktorkan. Karena nggak bisa difaktorkan, kita pakai rumus ABC. Ingat kalau ada AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Maka nilai X1 sama X2 atau nilai X yang memenuhi itu sama dengan min B plus min akar B kuadrat min 4AC per 2A. Nah ini formula yang akan kita pakai, sehingga di sini kita akan peroleh nilai X yang memenuhi X1 sama 2 yaitu min B berarti 3 plus min akar B kuadrat berarti min 3 kuadrat dikurangi 4AC, 4 kali 1 kali 1 per 2 kali A, A nya 1 ya. Sehingga ini akan kita peroleh 3 plus min akar 9 dikurangi 4, 5 per 2. Nah dari sini kita sudah dapat dua nilai X yang memenuhi. X yang pertama, misalkan ini kita ambil yang plus dulu, sehingga dapatnya 3 plus akar 5 per 2. X yang kedua, plusnya tinggal kita ganti min ya, berarti 3 min akar 5 per 2. Nah sementara ada 2 ini. Nah ini juga gitu, karena ini nggak bisa difaktorin. X kuadrat min X plus 1. Ini kan nggak bisa difaktorin, berarti kita pakai rumus ABC juga. Sehingga katakanlah ini X yang ketiga sama keempat gini. Min B berarti 1 plus min akar B kuadrat berarti min 1 kuadrat dikurangi 4 kali A nya 1, C nya 1. Dibagi dengan 2A, 2 kali 1. Ini tinggal dihitung, sehingga akan kita peroleh 1 plus min akar 1 dikurangi 4 negatif 3 per 2. Nah dari sini kita sudah start. Kenapa? Karena ini di dalam akar ada nilai negatif. Artinya apa? Artinya ini tidak real. Karena tidak real ya sudah, ini bukan nilai X yang memenuhi. Jadi ini cukup, sudah stuck sampai di sini, nggak perlu dilanjutin. Dari sini tidak ada nilai X yang memenuhi, berarti nilai X yang memenuhi hanya 2 di awal ini tadi. Yaitu yang pertama 3 plus akar 5 per 2, yang kedua 3 min akar 5 per 2. Dan ini jawaban dari contoh soal yang kita bahas hari ini. Oke, kita ke contoh soal selanjutnya. W dan Z adalah bilangan kompleks yang memenuhi
W kuadrat plus Z kuadrat sama dengan 7 dan W pangkat 3 plus Z pangkat 3 sama dengan 10. Berapakah nilai terbesar yang mungkin dari W plus Z? Nah, di sini kan ada diketahui W kuadrat plus Z kuadrat sama dengan 7. W kuadrat plus Z kuadrat bisa dirubah dalam bentuk W plus Z kuadrat dikurangi 2WZ sama dengan 7 tetap. Kemudian W pangkat 3 plus Z pangkat 3 kakak tulis di sini sama dengan 10. Nah, W pangkat 3 plus Z pangkat 3 dapat difaktorkan dalam bentuk W plus Z kali W kuadrat min WZ ditambah Z kuadrat sama dengan 10. Selanjutnya, nah ini di sini ada W kuadrat tambah Z kuadrat dan di sini sudah ada nilainya sama dengan 7. Sehingga W kuadrat tambah Z kuadrat bisa langsung diganti dengan 7 gini. Yang lainnya tetap yaitu negatif WZ sama dengan 10. Yang depan ini W tambah Z juga biarin aja. Nah, kita fokus di sini yang ditanyakan nilai terbesar yang mungkin dari W tambah Z. Supaya ini bentuknya lebih sederhana, kita misalkan aja. Misal W tambah Z itu sama dengan X. Nah, supaya lebih sederhana ya. Sehingga bentuk yang ada di atasnya ini bisa dirubah dalam bentuk W plus Z-nya diganti dengan X. Sehingga dapatnya X kuadrat min 2WZ sama dengan 7. Yang di sini juga gitu. Berarti kini akan kita peroleh ini 7 ya, kayak Z center. Nah, ini 7 ya. Sehingga di sini bisa diperoleh W plus Z-nya diganti dengan X. Dapatnya ini 7 min WZ sama dengan 10. Nah, WZ ini diganti dirubah dalam bentuk X. Caranya gimana? Nah, ini kakak pindah ke kanan, 7-nya dipindah ke kiri. Sehingga akan kita peroleh X kuadrat min 7 sama dengan 2WZ. Sehingga WZ sama dengan X kuadrat min 7 per 2. Oh ya, di sini negatif WZ ya. Jadi ini mendingan jangan dipindah ke kanan, biarin aja di kiri. Ini tak hapus ya. Karena kenapa? Supaya gampang. Karena di sini bentuknya negatif. Nah, ini kan negatif WZ. Nah, ini kita pertahankan negatifnya ini. Sehingga yang dipindah X kuadratnya. Nah, ini kita peroleh negatif 2WZ sama dengan 7 min X kuadrat. Sehingga 2-nya dipindah ke kanan. Negatif WZ sama dengan 7 min X kuadrat per 2. Nah, ini tinggal diganti. Sehingga dapatnya X kali 7. Nah, negatif WZ diganti dengan 7 min X kuadrat per 2. Jadinya ini plus gini. 7 min X kuadrat per 2 gini. Sama dengan 10. Nah, kita samakan penyebutnya. Jadinya kan X kali 14 plus 7 min X kuadrat per 2. Sama dengan 10. 2-nya kita kali ke kanan. Sehingga akan kita peroleh X 14 tambah 7, 21 min X kuadrat sama dengan 20. Nah, ini kita uraikan. Sehingga akan kita peroleh 21 X min X pangkat 3 sama dengan 20. Pindah ke kanan semua, 0 sama dengan X pangkat 3 min 21 X plus 20. Selanjutnya ini agak ribet, kita harus memfaktorkan. Nah, caranya gimana? Kita masukin angka, biasanya nggak terlalu besar kok, antara 1, min 1, 2, min 2. Yang mana kalau disubstitusikan ke sini hasilnya yang mana kalau disubstitusikan ke dalam X ini hasilnya harus 0. Nah, ini kita masukin, coba-coba ini ya. Nah, kalau dimasukin X-nya 1 ya. Nah, kalau X-nya sama dengan 1, ini kebetulan. Nah, sama dengan 0 kan? Dicek, 1 pangkat 3 min 21 kali 1 plus 20. Nah, hasilnya 0. Berarti 1 ini termasuk faktornya. Sehingga
X pangkat 3 min 21 X plus 20 bisa diganti dengan 0 sama dengan X. Nah, karena 1 ini adalah faktornya, berarti ini bisa ditulis X min 1. Sorry, 1 ini akarnya ya, sehingga faktornya ya X min 1. Nah, kita harus nyari sisanya ini berapa, pengalinya ini berapa. Caranya gimana? Kita bagi aja. Berarti kan X pangkat 3 min 21 X plus 20 dibagi dengan X min 1. Oh, X min 1 ya. Gini. Nah, ini kalau dibagi agar X pangkat 3 habis, berarti ini dikali dengan X kuadrat ya. Atau X pangkat 3 dibagi X kan dapatnya X kuadrat. X kuadrat kali X dapatnya X pangkat 3 min X kuadrat. Nah, di atasnya nggak ada X kuadrat, ini pasti minus. Berarti 0 kan di atasnya. Yang koefisien karena yang berada di atasnya nggak ada X kuadratnya. Nah, berarti di atasnya koefisien dari X kuadrat adalah 0. 0 kemudian dikurangi min, gitu kan, jadinya plus X kuadrat. Nah, 21X ini negatif ya, negatif 21X ini plus 20 turunin aja. Nah, ini supaya ini dibagi ya, X kuadrat dibagi X dapatnya X gini, X kali X dapatnya X kuadrat min X. Nah, ini tinggal dikurangkan, hati-hati ini, min 21X dikurangi min jadinya plus, jadi min 21X plus 1X dapatnya 20X, sorry, dapatnya negatif 20X ditambah 20. Nah, negatif 20X dibagi X dapatnya 20, sorry, negatif 20 ya, negatif 20 kali X dapatnya negatif 20X, negatif 20 kali min 1 dapatnya plus 20, dikurangkan 0. Nah, kita sudah dapat hasil baginya, yaitu X kuadrat plus X min 20. Kakak catat di sini, ini X kuadrat plus X min 20. Ini bisa dicek, kalau ini dikalikan, hasilnya pasti balik ke sini lagi. Selanjutnya kita lanjutin untuk memfaktorkan. Nah, ini kalau difaktorkan dapatnya X kuadrat min X kuadrat plus X min 20, kalau difaktorkan dapatnya X plus 5 kali X min 5. Dari sini kita sudah dapat nilai X yang memenuhi. Nah, kemungkinan pertama kan X min 1 sama dengan 0, sehingga X nya sama dengan 1. Kemungkinan kedua, ini 4 ya, ini X min 4. Kemungkinan kedua X plus 5 sama dengan 0, sehingga X sama dengan negatif 5. Kemungkinan selanjutnya X min 4 sama dengan 0, sehingga X sama dengan 4. Nah, ini nilai X yang kita dapat, dan X tadi apa? Ini X adalah nilai dari V plus Z, yang mana ini yang ditanyakan, V plus Z yang maksimum. Nah, berarti nilai V plus Z yang maksimum sama dengan nilai X yang maksimum. Nah, di sini nilai X yang maksimum adalah 4. Sehingga jawaban dari soal yang kita bahas ini adalah 4.